Shalom anak-anak, puji Tuhan kalau pada kesempatan siang ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, dan kita boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Nah, anak-anakku yang saya kasihi dan saya banggakan, pada saat siang hari ini kita akan mulai kegiatan pembelajaran secara daring, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kiranya kita semuanya anak-anak boleh mengerti, boleh menangkap setiap materi yang Bu Magda sampaikan, dan kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita mengawali dengan berdoa. Doa saya hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar lagi anak-anak-Mu akan memulai dalam proses pembelajaran, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai, memberikan anak-anak-Mu ini hikmat, kepandaian, kemampuan, sehingga anak-anak-Mu ini boleh menjadi anak-anak yang berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya kegiatan belajar kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, siang ini kita akan belajar bersama tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Jadi kita menjadi milik Kristus itu dengan ditandai kita sudah dibaptis. Nah, yang namanya menjadi milik Kristus itu berarti tubuh kita ini menjadi miliknya Kristus. Nah, kita harus bersyukur anak-anak karena kita menjadi bagian dari Kristus. Kristus yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita ini tubuhnya adalah miliknya Kristus. Dan orang yang bertobat, lahir baru, harus mau dibaptis. Nah, anak-anak, kita akan belajar bersama di sini tentang baptisan itu apa sebenarnya. Nah, anak-anakku yang saya kasihi dan saya sayangi, arti baptisan menurut Alkitab di sini, baptisan itu berasal dari kata baptiso yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya menyelamkan atau mencelupkan. Nah, pada zaman Yohanes Pembaptis, membaptis orang itu adalah tanda pertobatan dan merupakan gambaran pembersihan rohani. Nah, sehingga orang-orang pada waktu dulu ketika orang itu bertobat meninggalkan manusia lamanya, maka dia harus dibaptis seperti itu. Nah, kemudian anak-anak, dalam perjanjian lama, baptisan dikenal dengan istilah tefilah yang berarti menyucikan atau membersihkan diri ya. Kemudian menurut orang Yahudi ya, tefilah itu wajib diikuti oleh orang-orang non-Yahudi yang ingin masuk ke dalam agama Yahudi. Jadi kalau pengen masuk ke dalam orang-orang Yahudi harus dibaptis. Nah, seperti itu. Bagi orang Kristen, baptisan itu merupakan kesaksian dari apa yang terjadi pada orang Kristen, yaitu identifikasi orang percaya dengan kematian Kristus. Menurut Rasul Paulus, baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin memasuki hidup baru di dalam Kristus. Jadi ketika orang itu sudah mau memberikan dirinya untuk dibaptis, orang itu berarti sudah lahir baru. Orang yang lahir baru berarti hidupnya meninggalkan manusia lamanya, tidak mau lagi bergaul dengan dosa, tidak mau lagi berkompromi dengan dosa, dan hidupnya seturut dengan firman Tuhan, hidupnya seturut dengan kehendak Bapa, menjauhi yang namanya perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Seperti itu.
Baptisan itu ada baptisan anak, ada baptisan selam, dan ada baptisan percik. Baptisan anak itu tidak semua gereja melakukan. Jadi gereja yang hanya mengakui dan melayangkan baptisan hanya orang dewasa. Baptisan selam dan baptisan percik itu sebenarnya hanya perbedaannya pada bagian pelaksanaannya saja. Kalau baptisan selam dengan cara diselamkan, dicelupkan ke dalam air. Kalau baptisan percik hanya dipercikan ke dalam, maksudnya wajahnya dipercikan air sedikit seperti itu. Baptisan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dilakukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan menggunakan air sebagai lambang dari darah Kristus yang menyucikan dosa manusia. Dan perintah amanat agung Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di mana di situ ada amanat agung Tuhan Yesus dan salah satunya adalah menyuruh murid-murid untuk membaptis. Orang yang dibaptis berarti orang yang dilahirkan kembali, bukan kelahiran secara jasmani tetapi rohani, meninggalkan dosa dan tidak mau lagi bergaul dengan dosa dan hidupnya berkenan kepada Allah, meninggalkan yang jahat dan melakukan kehendak Bapa. Orang yang dilahirkan kembali adalah ciptaan Allah dan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi tentang baptisan. Bu Magda berharap anak-anak semuanya bisa memahami, bisa mengerti materi yang Bu Magda sampaikan pada saat siang hari ini mengenai baptisan. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita telah selesai dalam proses pembelajaran. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan, kami telah selesai dalam proses pembelajaran. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti setiap materi dan kami boleh senantiasa takut akan Tuhan. Jaga sertai lindungi anak-anak-Mu Tuhan, kiranya mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.